Tuhan Yesus bertemu perempuan Samaria oleh Roberto. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat, dahsyat, dan luar biasa di dalam Tuhan. Pada saat kesempatan hari ini, kakak mau cerita buat adik-adik. Hayo, penasaran kan cerita apa? Ada yang tahu? Kakak pada hari ini akan menceritakan tentang Tuhan Yesus bertemu perempuan Samaria. Udah ada yang pernah dengar cerita ini nggak? Oh, udah ada yang belum ya? Yuk kita sama-sama belajar ya. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan para muridnya sedang berjalan meninggalkan Yudea kembali ke Galilea. Kemudian mereka melewati kota yang bernama kota Samaria. Nah, kemudian mereka singgah di kota yang namanya kota apa? Yang bernama kota Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub kepada anaknya. Siapa anaknya Yakub? Ya, nama anak Yakub Yusuf. Nah, kemudian di kota Samaria tersebut ada sebuah sumur. Namanya sumur apa? Ayo. Tadi kan kakak udah bilang tuh di awal tuh. Kota Sikar, kota yang diberikan Yakub kepada Yusuf. Ini namanya sumur apa? Benar, ini namanya sumur Yakub. Kemudian, ketika jam 12 siang, Tuhan Yesus beristirahat, duduk di pinggir sumur. Tuhan Yesus sepertinya kelelahan. Kemudian, datanglah seorang perempuan Samaria yang akan menimba air di sumur tersebut. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Berikan aku air." Kemudian perempuan Samaria itu berkata, "Bagaimana kamu meminta air dariku? Sedangkan kau orang Yahudi dan aku orang Samaria," kata perempuan tersebut. Kata Yesus kepada perempuan itu, "Jika engkau tahu karunia Allah, ada air kehidupan, air yang tidak akan membuatmu haus selamanya. Jika engkau meminum air dari sumur ini, engkau pasti akan haus lagi. Tapi jika engkau meminum air kehidupan, engkau tidak akan haus lagi. Sebab air yang akan kuberikan kepadanya akan jadi mata air yang kekal memancar sampai selama-lamanya." Wah, luar biasa air tersebut kan? Adik-adik ada yang mau nggak air tersebut? Iya, kita semua pasti mau air kehidupan tersebut kan? Kemudian, lalu perempuan itu meminta air kehidupan kepada Yesus. "Jika memang itu benar, berikanlah air kehidupan itu kepadaku," kata perempuan Samaria tersebut. Nah, di sini digambarkan bahwa air hidup adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, "Jika engkau menginginkan air hidup itu, sembahlah Tuhan. Tuhan yang adalah roh. Maka kamu harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran." Kemudian Yesus berkata kepada perempuan itu, "Pulanglah, ajaklah suamimu kemari." Nah, kemudian perempuan Samaria itu berkata, "Aku tidak memiliki suami." Kemudian Yesus berkata kembali kepada perempuan Samaria itu menjawab perkataannya, "Memang benar engkau tidak memiliki suami sekarang ini. Tapi
Aku tahu engkau pernah memiliki 5 orang suami, dan yang saat ini bersamamu bukanlah suamimu. Kemudian perempuan itu terheran-heran, berpikir. Kemudian perempuan itu tidak menyangka bahwa Tuhan Yesus tahu semua tentang dia. Kemudian perempuan itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Engkau tahu apa yang telah kuperbuat. Aku rasa engkau adalah seorang nabi." Kemudian perempuan itu bergegas pulang. Kemudian pada saat itu dia kembali ke kota di tempat kediamannya, berkata kepada mereka, orang-orang di kota, "Hai semuanya," kata perempuan itu, "di sana ada seseorang yang tahu apa yang telah aku perbuat." Kemudian orang-orang di sana terheran-heran. Kemudian para orang-orang di kota Samaria itu mengikut perempuan itu bertemu Yesus di pinggir sumur. Mereka semua datang beramai-ramai pada saat itu, adik-adik. Kemudian mereka berkata kepada Tuhan, "Bagaimana engkau tahu apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria? Berarti kau adalah nabi. Engkau adalah Mesias. Benar, engkau adalah Mesias." Ya, dan Yesus berkata kepada semua warga kota Samaria yang datang ke sumur itu, "Benar, benar, Mesias itu telah datang, dan Mesias itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu sendiri adalah aku yang sedang bercakap-cakap dengan kamu." Kemudian orang-orang di kota Samaria itu percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian orang di kota Samaria tersebut percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, yaitu Mesias yang diutus Allah, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kemudian ketika itu para murid-muridnya datang. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, marilah kita duduk bersama-sama. Kami ada makanan untuk kita makan bersama." Nah, pada saat itu Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya tentang makanannya. Hayo, adik-adik ada yang tahu makanannya apa? Nah, makanan Tuhan Yesus adalah melakukan perintah Allah. Nah, itu juga yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita umat manusia, bahwa makanan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita adalah melakukan firman Allah, menjauhi larangannya, kita taat beribadah, melakukan yang baik. Nah, setelah itu, demikianlah cerita sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semoga cerita yang kakak berikan pada hari ini memberi pengetahuan kepada adik-adik pertemuan Yesus dan perempuan Samaria di kayu salib. Nah, cerita tentang Tuhan Yesus bertemu perempuan Samaria di sumur Yakub bisa adik-adik baca juga di kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Semoga cerita pagi hari ini memberi pengetahuan kita ya. Dan kita harus melakukan firman Allah. Kita harus taat kepada Tuhan, terlebih kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Shalom adik-adik, terima kasih.